Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Lanjutkan dari pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, Syekh Yusuf bin Syaraf Muhyiddin Imam An-Nawawi dalam pasal bab 218 atau pelajaran tentang bab 218 tentang memperbanyak amal di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir. Apa yang harus kita perbanyak amal di bulan Ramadan? Di dalam satu hadis An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina talqahu Jibril. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah adalah orang yang paling pemurah. Ya kan? Ajwadan nas. Jadi kata-kata jayyid atau jawad dari kata kemudian berubah jadi tajwid jawad. Jawada yujawidu, ini artinya adalah indah. Jadi kalau dikatakan ajwadan nasi, ini manusia yang paling indah. Rasulullah itu dikatakan oleh Ibnu Abbas sebagai manusia yang paling indah atau paling baik perilakunya. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina talqahu Jibril. Ya, lebih-lebih pada bulan Ramadan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, apalagi ketika di bulan Ramadan. Jadi Rasulullah di bulan Ramadan jauh lebih baik lagi dibandingkan hari biasanya. Hari biasa saja dia sudah sangat baik. Makanya kalau ngaji tadi kita itu dengan tajwid supaya indah. Kalau nggak ada tajwidnya ngaji kagak indah, ya kan? Wahina talqahu Jibrilu, dan ketika bulan Ramadan ditemui oleh Jibril. Wa kana yalqahu Jibrilu fi kulli lailatin fi Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Jadi setiap malam di bulan Ramadan Jibril datang membacakan Al-Qur'an. Wa kana yalqu Jibrilu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Fayudarisuhu, maka Jibril membacakan, atau darosa itu darosa tadris, mengajarkan Al-Qur'an kepada Rasulullah. Kapan itu? Setiap malam di bulan Ramadan. Di tiap malam Ramadan ini, malam-malam Ramadan Rasulullah itu dia tadarus Al-Qur'an dengan malaikat Jibril. Apa yang ditadaruskan? Bisa jadi adalah hafalan-hafalan ayat-ayat yang sudah disampaikan oleh Jibril. Masya Allah. Jadi benar-benar makanya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya. Bulan Ramadan ini kenapa demikian mulianya dibandingkan bulan lain? Satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Quran karena di dalamnya satu hari itu ada yang dia diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Dalam satu bulan kenapa dikatakan sebagai bulan turunnya Al-Quran? Karena sejarahnya bahwa fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Jibril itu mengajarkan Rasulullah Al-Qur'an di bulan Ramadan setiap malam. Ada Jibril datang itu enggak tentu, tergantung turunnya ayat. Tapi bulan Ramadan Jibril datang setiap malam. Masya Allah. Ya kan? Apa yang dilakukan oleh Jibril? Fayudarisuhu. Ya, dia mengajarkan Rasulullah baca dulu baca Al-Quran bagaimana, ya kan. Tapi kemudian setelah beberapa tahun, 23 tahun setelah terima wahyu, Rasulullah pastilah murojaah hafalan Al-Quran, tentang hikmah-hikmah Al-Quran langsung dari
Jibril. Lalu bagaimana kita umatnya? Kan gitu. Ya tentu saja kalau Rasulullah saja setiap malam dia tadarus Al-Quran, belajar sama Jibril, ya kan? Maka umatnya pastilah juga memperbanyak bacaan Al-Quran. Imam Syafi'i itu dalam sehari dia 2 kali khatam bacaan Al-Quran. Utsman bin Affan, ya dia menghatamkan Al-Quran itu dalam 1 rakaat witirnya saja. Dan semua orang-orang salafus saleh itu benar-benar punya semangat yang luar biasa untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Suatu saat ketika Imam Syafi'i datang ke majelisnya, murid-muridnya itu kan pintar-pintar pada bawa kitab-kitab besar-besar. Ternyata Imam Syafi'i hanya bawa 1 kitab, yaitu Al-Quran. Lalu dia bilang, ini bulan Ramadan, apa yang membuat kalian lalai dari kitab utama ini? Gitu. Kalau kitab-kitab gede ya kan, Imam Syafi'i hanya Quran. Artinya sangat pentingnya Al-Quran di bulan Ramadan. Maka kalau kita bacaan kita yang belum benar, maka belajarlah, karena Rasulullah juga belajar Al-Quran di bulan Ramadan. Kita yang sudah lancar, ya kan, maka perlancar lagi bacaannya dan mulai menghafal Al-Quran. Yang sudah hafal, mulai dia tambah dengan terjemah dan juga tadabbur Al-Qurannya. Yang sudah pintar tadabbur Al-Quran, mulai dia mempraktekkan, memperilakukan, mengamalkan Al-Quran. Jadi kita nggak usah kecil hati bagi yang belum bisa baca dengan lancar, ya lancar di bulan Ramadan. Yang sudah lancar, perbanyak membaca dan mulai belajar tentang makna-makna dalam Al-Quran. Ya. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqau Jibrilu ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Ya. Saat ditemui Jibril, Rasulullah lebih pemurah daripada angin yang berhembus. Ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Angin. Kenapa dikatakan angin? Rasulullah itu dikatakan ajwannya, ya, kebaikannya ketika demi Jibril, kebaikannya melebihi daripada angin yang berhembus. Amsal angin ini diambil dikarenakan memang angin itu kan dia dibutuhkan semua makhluk. Semua makhluk, tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia butuh angin, ya kan? Mursalah yang berhembus. Jadi rihil mursalah. Nah, kita sebagai umatnya makanya kebaikannya itu secepat angin juga. Karena Rasulullah dikatakan, ya kan, di dalam hadis ini, hina yalqahu Jibrilu ajwadu bil khairi minarihil mursalah. Kebaikannya melebihi daripada kecepatan angin yang berhembus. Jadi cepat banget tuh, ya kan, nggak mikir-mikir gitu, langsung kasih, langsung infak, langsung, nah gitu ya. Kalau kita kan banyak mikirnya, bukan angin yang berhembus, tapi seperti nggak tahu apa untuk yang berhembus kan angin yang berhembus kan cepat set gitu kan. Jadi kenapa kalau dikatakan juga angin? Karena angin itu adalah rahmatan lil alamin. Semua kalau nggak ada udara mati kan gitu. Nah, bagaimana kita itu di dalam lingkungan kita adalah orang-orang yang insya Allah itu seperti udara, menghidupi. Nah, seperti ibu ya kan, ini menghidupi, ya kan, namanya masjid, rumah Allah, dihidupi, dimakmurkan. Dan Allah mengatakan dalam surat At-Taubah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman pada Allah, pada hari akhirat. Dan orang-orang yang dikasih, disayangi sama Allah, dalam hadis lain, disayangi sama Allah, maka dia akan peduli terhadap rumah Allah. Ada yang nggak beres dibetulin, ada yang kurang rapi dirapihin, ada yang kurang rame diramein, ada yang kurang bagus diperbagusin. Itu tanda orang-orang yang dia dicintai sama Allah. Ada dia punya rasa nggak rela rumah Allah itu kalah mentereng dibandingkan rumahnya, kalah harum dibandingkan rumah
rumahnya. Untuk kamar mandi kita harum kagak? Nama kamar mandi kita harum mana? Nah itu dia. Coba sekali-sekali ke kampung Quran, ke kamar mandinya deh, musolanya. Kapur barus ada, ya kan? Terus yang gede itu kamper gede ada. Kemudian yang nempel tuh ada, yang Stella Pocket ada 2. Pokoknya bisa tidur di situ, saking harumnya. Kenapa? Kita buat memang rumah Allah itu harusnya lebih harum daripada rumah kita, lebih rapi dari rumah kita, lebih bagus daripada rumah kita. Kan gitu. Dari situ kita akan kelihatan bagaimana tingkat keimanan masyarakatnya. Ya kan? Sekarang ditambah lagi dindingnya kita pasang apa jadi lebih enak, pengharumnya diperbanyak. Pokoknya orang nyaman di situ. Walaupun karpetnya karpet biasa masih belum kita ganti. Oh AC dari dulu kok. Ya. Jadi artinya bahwa ketika kebaikan Rasulullah itu ajwa dan nas, ya kan? Maka juga kita menjadi orang yang baik seperti rihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Jangan banyak mikir untuk berbuat baik. Kalau mikir-mikir mas saya malas banget, panas ya kan, lagi enak-enaknya tidur di rumah kan gitu. Cuman mau ngapain juga kalau Ramadan cuman tidur, nggak ada karya, nggak ada hasil, nggak ada apa yang kita buat, ya kan? Coba yang lain, coba kemana ini? Kira-kira ngapain? Pasti lagi kabur, ngetik Shopee lah, apalah segala macam lah, ya kan? Ya, nah kali ini kita bahkan duduk 2 jam, ya kan? Lebih bahkan 2 jam sekarang kita baca Quran, kita tadabbur Al-Quran. Kita menyimak bacaan Al-Quran, bertambah wawasan Quran kita, bertambah baik bacaan kita, ya enggak? Masya Allah, itu luar biasa. Dan kita sedang membuat sunnah seperti sunnah Rasul. Bagaimana Rasul fadarisuhul Qur'ana fi lailatin mubarakah, bulan Ramadan. Rasulullah saja setiap bulan Ramadan itu diinspeksi sama malaikat Jibril. Mana bacaan kamu? Ya kan, hafalan surat ini, hafalan surat ini. Rasulullah baca Quran. Tadarus Al-Quran. Makanya kenapa ada tradisi tadarus? Dikarenakan salah satu daripada hadis ini. Nah Rasulullah saja katanya umat kita, ya kan, umatnya umat Nabi Muhammad, katanya cinta Nabi Muhammad. Nah bulan Ramadan Nabi Muhammad baca Al-Quran, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Makanya ditambah dengan kajian Riyadhus Shalihin agar kita punya lebih ilmunya, gitu. Ya, hadis yang kedua di dalam bab 218 ini, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izdakhala al-ashru ahya al-laila wa qasatu ahlahu wa shaddal mi'zar. Apabila sudah masuk 10 hari terakhir Ramadan, Rasulullah menghidupkan malam. Menghidupkan malam. Ahyal lail. Jadi malamnya sudah mulai sedikit sekali Rasulullah malamnya itu diperpanjang lagi. Wa minal laili fasabbihu. Ya kan? Seperti dalam surat Al-Insan. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawilan. Kemudian wa ayyaqazu lah ahlahu, wa ayyaqazu ahlahu, dibangunkannya keluarganya untuk ibadah. Wa syaddal mi'zar, mengencangkan ikat pinggangnya atau sarungnya. Mengikat pinggang sarungnya ini ada 2 pengertian. Yang pertama bahwa Rasulullah itu tidak berhubungan selama 10 hari terakhir dengan istri-istrinya. Seperti dalam Quran surat 187 Al-Baqarah, la wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan engkau gauli istri-istrimu ketika engkau iktikaf dalam masjid. Nah, iktikaf 10 hari. Dan ketika iktikaf Rasulullah wala tubashiruhunna, tidak mencampuri istri-istri.
Yang kedua, pengertian wasyaddal mi'zar ini adalah bahwa Rasulullah itu benar-benar ibadah semakin kuat. Artinya sarung ini nggak lepas gitu, ya, sarungnya nggak lepas, selalu dia dalam keadaan siaga untuk ibadah. Makanya emang beda-beda tipis. Mau dibilang beda tebal ya beda tebal juga. Kita 10 hari terakhir kira-kira mengencangkan sarung atau mengencangkan bumbu atau mengencangkan gas motor. Ya gitu ya. Rasulullah itu mengencangkan sarung, ibadahnya ditingkatin. Kalau kita 10 hari terakhir udah ambiar gitu. Jadi mudik. Ya? Mudik gitu, mudik ya kan. Wiridnya ada mudik. Ya, 2 hadis itu saja buat pelajaran kita hari ini di Hurun Ain ya. Jadi intinya adalah dari 2 hadis ini pelajarannya adalah bahwa Rasulullah juga ya setiap malam di bulan Ramadan itu tadarus pada risul Quran bersama Jibril. Kita umatnya malu kalau sampai nggak baca Al-Quran, malu kalau sampai nggak belajar Al-Quran. Rasulullah saja ya melakukannya. Yang kedua, kebaikannya melebihi daripada angin yang bagus. Jangan banyak mikir bulan Ramadan kebaikan buat ya kan. Ada postingan, ada apa segala macam bisa kita bantu. Ya di sini juga misalkan ada tahajud, ada apa segala macam ya. Buatlah yang terbaik ya buat diri kita, karena sesungguhnya antum haula'i tud'ana litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal. Kita ini adalah orang-orang yang diajak Rasulullah untuk infak fi sabilillah ya. Dan jangan sampai kita nanti akan menyesal, karena setiap orang yang masuk di bulan Ramadan pasti dia akan menyesal. Menyesалnya kenapa? Dia tidak berbuat yang terbaik di bulan Ramadan. Bukan begitu tahun lalu? Ya enggak? Setiap hari, setiap bulan kita lewat Ramadan, Lebaran, pasti malam kita mikir, ya Allah, enak sih banyak kue, enak sih banyak duit ya kan. Tapi kayaknya Ramadanku kemarin kurang afdol. Kenapa? Kurang tentang ibadah. Jadi kena masih ada waktu nih, kita malam ke-8 ya kan. Jadi 9, 10, 11 dan seterusnya ya, masih banyak lembaran Quran. Kalau cuma 2 jam di rumah masih ada waktu baca Quran lagi, punya juz sendiri gitu. Punya juz sendiri. Udah gitu misalkan ada lagi baca buku apa kitab apa ya kan, kajian-kajian. Kemudian ada ayat atau misalkan gini deh. Cari aja satu surat ya kan, yang dia 30 ayat yang belum kita hafal, 1 hari 1 ayat hafal. Bulan Ramadan hafal tuh, luar biasa kan. Misalkan Al-Mulk itu 30 ayat bukan sih? 30. Ya kan? Udah hafal belum? Masih hafal kan? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1 hari 1 ayat, 1 ayat aja. Selesai Ramadan hafal Al-Mulk, itu luar biasa. Sementara sahabat Rasulullah itu aja, ya kan, dia sehari itu hanya maksimal 10 ayat dia belajar ayat Al-Quran. Dan itu lama, tapi nanti kalau sudah dia sampai bisa mengamalkannya baru tambah lagi 10. Kalau kita hafal dulu deh 1 ayat 1 hari, misalkan begitu. Kalau mau kita benar-benar mengisi Ramadan dan kita tidak akan menyesal dengannya. Boleh tanya, saya kalau kita mau sholat di rumah tarawih ini kan tadi udah mengajarkan surat Al-Quran. Nah, tapi saya kan belum habis ngafalnya baru sampai 50 ayat. Yeah. Kalau saya pakai buat suratnya dalam tarawih itu sebagian itu boleh nggak? Tapi nggak habis itu nanti. Nggak boleh. Sebisanya ayatnya terus disambung lagi gitu. Iya, dengan surat lain, dengan apa lain. Boleh dong, masa nggak boleh? Nah, itu kan. Iya, kayak surat yang 60 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alif lam mim. Allahu akbar. Allah. Dengan
satu ayat. Mana di kelamin dong. Yasin, Qaf, Allahu Akbar. Mau? Begitu aja. Nah. Sedikit banget, Bi. Maksudnya apa yang udah dihafalin? Ya kan kalau ditanya sah nggak? Ya sah. Sedikit. Jadi kan orang ngajar sahnya, ya sudah kamu dapat sahnya. Bagaimana kualitasnya? Nah, kalau bicara kualitas tentu kita bicara pasal yang berbeda. Ya kalau mau sah, ya sah aja. Itulah dia orang-orang yang hanya mencari ibadah sahnya saja, tapi tidak mencari kualitas. Kita mencari kualitas. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.